Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semua, ikhwan wa akhwat fillah, Jamaah Masjid Al-Hidayah Capital Place. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali siang ini kajian berseri kita mendidik anak akhir zaman. Kita masih di bab bagaimana mengikat hati anak dan kita masuk ke pembahasan saat anak sudah menjelang remaja. Di antara masalah yang sering dialami orang tua zaman now justru anak ketika sudah remaja. Dan sejatinya anak setelah remaja itulah hasil rapot nilai pengasuhan kita. Makanya mengukur pengasuhan kita itu sudah berjalan sebagaimana mestinya, lihat pas anak udah remaja. Sebab di saat Allah sudah menghisap seseorang, berarti itulah yang sejatinya menjadi nilai bagi mereka. Sehingga kalau anak masih kecil, kita belum boleh memberikan nilai ukuran. Apa-apa yang dialami anak sebelum dia balik, jangan dulu dicatat. Sebagaimana Nabi mengatakan rufi al-qalam, diangkat pena alias enggak dicatat. Di mana seseorang tidak dicatat apapun, diantaranya as-sobi hatta yahtalim, seorang anak sampai dia balik. Berarti kalau anak kita saat masih kecil, katakanlah mungkin kita bilang bandel banget, maka tidak ada anak yang bandel karena dia belum dicatat. Di antaranya bisa jadi dia kurang perhatian atau kitanya yang belum mengajarkan. Atau anak yang kita sebut soleh, jangan dulu bangga. Ya, ada yang cerita, alhamdulillah Ustadz, anak saya umur 7 tahun sudah rajin ke masjid. Berangkat ke masjid kalau pas azan langsung pakai sarung. Saya senang banget anak saya jadi anak soleh. Ya, itu sah-sah saja. Tapi saat anak umur 7 tahun berangkat ke masjid langsung berjamaah, belum tentu karena kesadarannya. Bisa jadi dia berangkat ke masjid ya pas umur 7 tahun bukan karena meyakini perintah Allah. Jangan-jangan karena dia di depan masjid ada tukang cilok enak banget gitu. Atau jangan-jangan karena temennya ngajak ya, habis dari dia sholat di masjid ngajak main perang sarung misalnya. Maka ketika seseorang anak sudah beranjak remaja, di situ Allah perlihatkan apa yang menjadi hasil pola asuh kita. Dan di sini kita belajar saat anak sudah remaja, cara mengasuhnya pun juga jangan sampai kita samakan. Sebab setiap tumbuh kembang dalam Islam itu butuh stimulasi yang berbeda. Memperlakukan anak kecil saat umur bayi, balita, saat mumayyiz, saat remaja itu beda. Ya. Makanya Quran mengatakan dalam surat Nuh ayat 14, wa qad khalaqakum atwara, sungguh kami menciptakan kamu dalam tahapan-tahapan. Ya. Dalam ayat yang lain surat Al-Insyiqaq ayat 19, latarkabunna tabaqan an tabaq, kamu melewati fase kehidupan
tahap demi setahap. Apa maksud ayat ini? Ayat ini ngajarin kita bahwa setiap fase usia tumbuh kembang anak itu beda-beda. Jadi kesalahan orang tua adalah memperlakukan anak dari awal baru lahir sampai udah gede sama. Itu membuat anak-anak mungkin berjarak. Disinilah pentingnya seni. Di antara misalnya anak-anak kalau masih balita, ya kan ada buku tuh yang ditulis oleh guru saya Ayah Irwan, judul bukunya Anakologi. Di situ kita diajarin, oh kalau anak umur balita, orang tua harus atraktif, kan, demonstratif. Makanya kita harus mainin mimik wajah, suara kita ayun-ayun gitu. Memang begitu cara Nabi. Nabi itu kalau misalnya berkomunikasi sama anak kecil beda dengan anak remaja. Nabi menggendong cucunya Umamah, Nabi nggak sungkan memainkan mimik wajahnya. Nabi pernah sebutkan dalam riwayat menjulurkan lidah gini gitu. Dan Nabi lakukan sama bocah. Nabi nggak mungkin lakukan pas Umar lewat gitu, nggak cocok. Nabi pernah ketika sedang khutbah, Husain itu sedang ada di depannya dan sedang berjalan, Nabi memainkan bahunya untuk mencandai Husain. Ini pelajarannya adalah seorang pendidik kalau meniru Nabi, ingat bagaimana berusaha mengenali tumbuh kembangnya. Terutama kalau anak di bawah 5 tahun, senang tuh. Dimana mereka senang sesuatu yang atraktif. Candaan, kadang-kadang kesannya iseng ya. Pernah dalam riwayat sampaikan oleh Mahmud bin Robi dalam hadis riwayat Muslim, aqaltu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi min dalwin wa anna ibnu khamsin sinin. Saya ingat banget dari Nabi, kata beliau, di mana Nabi pernah mencandai aku mencipratkan air dari sebuah ember. Saat itu umur saya 5 tahun. Jadi Nabi itu kalau anak kecil itu senang bercanda. Makanya kenapa guru TK itu harus punya kemampuan bercanda atraktif. Ya, wajar kalau di TK itu ada tepuk semangat kan gitu. Kadang-kadang tangan ke atas, tangan ke samping, sambil nyanyi. Tangan ke depan, duduk yang rapi ore. Sama anak balita itu sangat dianjurkan. Maka ketika anak remaja jangan pakai pola yang sama. Anak udah remaja SMP diminta tangan ke atas, muntah-muntah. Ada trainer atau guru kadang-kadang audiensnya anak SMP SMA diperlakukan kayak anak kecil. Ayo semuanya ikutin kakak, tepuk semangat. Dalam hati, elah kata mereka. Karena kita lupa mereka bukan lagi model seperti anak kecil. Seperti itulah kesalahan orang tua, kesalahan yang dimulai dari salah memberikan treatment. Menyangka mentang-mentang masih anak kita perlakukan sama waktu beberapa tahun yang lalu. Mereka malah ilfil, itu membuat niatnya jadi sahabat malah anak merasa tidak nyaman. Ya. Anak tidak nyaman ketika diperlakukan bukan lagi jadi sahabat yang memahami. Inilah diantara mengapa anak sama orang tua di saat remaja makin menjauh. Ya, terutama karena kita nggak pernah berubah. Selalu kalau apa-apa anak diceramahin. Ya, ini salah satu yang sering saya ingatkan. Kalau anak udah remaja itu jangan jadi preacher. Apa itu preacher? Tukang khotbah, tukang ceramah. Di umur ini latih diri untuk jadi coach, pelatih dalam konteks berpikir. Dan itu teknik yang sering Nabi kembangkan. Jadi kalau anak masih bocah, kita boleh ngomong lebih banyak, 70%. Anak-anak 30%. Tapi kalau anak udah remaja, kita ngomong maksimal 30% aja. 70% di anak-anak. Kenapa kalau anak masih bocah kita boleh ngomong banyak? Karena anak-anak belum punya kosakata. Maka dengan kita ngomong banyak,
justru membantu dia mengenali banyak kosakata. Ya, oh ini yang dimaksud misalnya anak saya, oh ini yang disebut perasaan kecewa, sedih. Oh ini yang dimaksud misalnya ketika saya bilang luar biasa ya, nah oh kata luar biasa itu muncul karena mereka sering melihat orang tuanya ngomong itu. Tapi kok anak udah remaja, justru berikan kesempatan mereka bicara. Banyak ortu di saat anak remaja ceramah mulu, ngegas mulu. Akhirnya makin menjauh. Saya sering bilang sama istri itu, kenapa anak disebut remaja? Karena ini masa ortu dilarang ngegas, rem aja gitu. Rem aja itu remaja gitu. Jadi jangan ngegas. Ini emak-emak zaman now anak udah remaja, mama udah bilang berkali-kali, makin jauh. Bahkan ketika mereka melakukan kesalahan, Nabi mengajarkan latih berpikir. Kita ini kadang mudah mengumbar ayat gitu loh. Pernah ada seorang anak, bukan anak lagi ya, kalau dalam hadis disebutkan anak muda lah. Udah remaja, udah dewasa. Ngomong sama Nabi kalimat yang mungkin kalau orang tua zaman sekarang kaget gitu. Dia bilang apa? Rasulullah boleh nggak saya berzina gitu. Bayangin kok kita langsung keluar dalil astagfirullahaladzim, Allah berfirman dalam Al-Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, itu kita tuh. Semua dalil kita keluarin. Tapi dia, Nabi gak gitu. Nabi bilang apa? Kalau ibu kamu dizinahi gimana? Tuh, dia mikir aja. Kalau adik perempuan kamu dizinahi gimana? Kalau misalnya saudara perempuan kamu dizinahi gimana? Dia bilang gak mau. Nabi pun balik bilang, orang lain juga gak mau kan? Adiknya, anak perempuannya, saudara perempuannya, bahkan ibunya dizinai sama kamu. Gimana coba rasanya jadi orang lain? Oh iya, disitulah latih deh pikir. Nah, maka perlu kita pahami saat anak sudah remaja ini pentingnya kita punya bekal. Karena diantaranya bekal ini penting karena remaja ini fase yang oleh Ibnu Qayyim sebut fase yang berat. Fase yang ortu kalau nggak jadi sahabat bahaya. Karena kata Ibnu Qayyim kan ada dua fase dalam kehidupan manusia di mana setan tuh paling sibuk merusak manusia. Dan di saat itulah kenapa kita perlu nemenin anak kita yang udah remaja. Fase pertama disebut saat orang sakaratul maut. Nah, makanya kenapa orang sakaratul maut itu kita temenin Pak. Bantu talqin yang disebut para ulama talqin. Menemani supaya akhir kalimat dia sebelum wafat itu ada kalimat thayyibah. Karena Nabi menjamin man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilallah nanti masuk surga. Ya. Makanya jangan sampai ada anak, ada orang yang sudah menjelang sakaratul maut, kita enggak menemani. Akhirnya walaupun dia rajin sholat, rajin ibadah, keluar kalimat yang justru menyelisihi kalimat tauhid, dia masuk neraka gara-gara itu. Makanya banyak tuh. Pernah dengar kisah kan seorang pendeta Bal'am atau siapapun yang justru setan mampu membuat dia di akhir hayatnya menyembah setan, dan disitulah kecelakaan. Makanya kalau ada orang yang dalam keadaan sakaratul maut, setan tuh menggodanya. Disitulah peran kita untuk mendampingi sambil bantu. La ilaha illallah. Kalau dia udah ngomong kayak gitu, ya udah cukup. Ya, jadi kesalahan kita tuh kadang mentalkin itu disuruh berulang-ulang. La ilaha illallah, la ilaha, itu bukan talqin, itu tahlilan gitu. Ya, orang udah susah ngomong. Cukup dia bilang la ilallah, diem. Kalau dia ngomong yang lain lagi baru kita lurusin. Ya jangan yang lain. La ilaha illallah gitu. Ingat, setan sibuk saat pertama kali saat orang sakaratul maut. Yang kedua nih, setan paling sibuk saat anak kita sudah balik. Jadi setan tuh bekerja keras. Si fulana balik bikin masa remaja rusak.
di mana dia sudah dicatat oleh Allah, bikin kemaluannya tadi bergairah melihat yang haram, matanya memandang yang haram, bikin dia supaya mengumbar aurat, bikin supaya dia melakukan dosa zina dan macam-macamnya. Disitulah kalau kita tidak mendampinginya, maka dia akan ditemani oleh orang yang mengakunya sahabat tapi sebenarnya menjermuskan dia. Persis seperti rekayasa iblis saat menggoda Nabi Adam yang mengaku sebagai sahabat dan penasehat. Karena kan waktu Nabi Adam digoda, kalimat iblis juga sama seperti yang sehari ini dialami oleh anak-anak kita saat remaja. Apa kalimat iblis? Inna kunna lakuma minan nasihin. Sesungguhnya aku tuh sama kamu cuma nasihatin doang. Aku tuh pengen jadi bestie buat kamu. Fungsi aku menasihati kamu. Persis kayak sekarang penjahat-penjahat yang aku jadi bestie tapi merusak moral anak-anak kita pada saat remaja. Maka penting kita pahami, remaja yang hari ini muncul dengan segala tindak tanduknya, itulah pentingnya kita menjaganya. Menjaganya enggak ujuk-ujuk, tapi dia proses dari pola asuh yang kita lakukan sebelumnya. Maka sebenarnya kalau kita ngasuhnya sesuai dengan kaidah seperti yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, masa remaja itu masa yang menyenangkan buat orang tua. Itulah masa semua orang tua tuh udah istirahat. Harusnya ya, anak udah remaja tuh udah di shadow asisten. Bang, adik kamu nangis tuh bang, bantuin Abi dong. Wah enak banget tuh. Siap Bi. Kak, Umi capek, bisa bikinin air kopi. Enak, harusnya. Makanya orang anak itu udah remaja itu kalau diasuh bener, sebenarnya dia menjadi asisten orang tua. Itulah kenapa Ibrahim saat Ismail sudah beranjak remaja dijadiin asisten tuh apa? Meninggikan Ka'bah. Bukan orang lain disuruh, ajak anaknya langsung. Makanya kalau hari ini kita temukan orang tua yang kerepotan mendapati anak yang udah remaja, ini susah diatur, berarti ada proses yang sebelumnya yang tidak sesuai. Yang seringkali maaf, ini narasi yang harus kita luruskan. Banyak orang tua yang anaknya sudah beranjak remaja, kemudian anaknya susah diatur, sering dapat pembelaan. Ada kalimat yang seringkali jadikan pembelaan dan pembenaran. Maklum Ustadz, namanya juga remaja sedang mencari jati diri. Kalimat ini kalimat yang perlu diluruskan karena bisa menjerumuskan. Dr. Khalid Ahmad Asyantut punya kitab judulnya Tarbiyatus Syababul Muslim lil Aba wa Du'at. Pendidikan untuk anak muda bagi orang tua dan para pendidik. Judul kitabnya gitu. Beliau mengkritik terminologi remaja yang dikembangkan oleh psikolog barat. Jadi orang barat sering kali meracuni dengan pemikirannya untuk memaklumi kenakalan remaja. Ini gara-gara idenya Granville Stanley Hall. Granville Stanley Hall ini psikolog di barat yang mengenalkan teori remaja tahun 1912. Salah satu gagasannya dia pernah kesulitan mendefinisikan anak remaja di zamannya karena mau disebut adult alias dewasa tapi kelakuannya kayak anak-anak. Susah diatur, ngeyel, pokoknya ngelawan mulu. Mau disebut a child tapi badannya udah gede, bahkan sama seperti orang tua dewasa pada umumnya. Karena dia bingung apa yang paling pas buat anak remaja yang belasan tahun ini, dia mendefinisikan anak remaja dengan sebut teenager. Dari kata teen belasan tahun, pelakunya sebut teenager. Nah, Stanley Hall melihat kelakuan anak remaja zamannya dalam jumlah yang banyak sampai disebut risetnya puluhan ribu, mengambil kesimpulan bahwa remaja itu memang fase di saat mereka susah ngelawan, susah diatur, suka ngelawan, ngeyel. Sehingga disebut sebagai fase storm and stress.
Jadi Stanley Hall menamai fase remaja disebut fase storm stress, di mana masa badai dan masa stres. Karena apa? Karena dia lihat anak-anak remaja di Eropa modelnya kayak gitu semua. Sehingga dia menganggap, oh emang remaja kayak gitu, lagi kayak badai gitu, bikin orang tua itu panik. Dan ini masa ortu mengalami stres. Kan gitu ya. Ini jadi pembenaran yang membuat anak-anak muda yang bandel dan stres itu dianggap memang mereka lagi fase, lagi cari jati diri. Risetnya ini disebar ke seluruh penjuru dunia, sampai-sampai psikolog Arab pun terpesona sampai menamai remaja dengan istilah murahik. Jadi kalau kita baca kamus psikologi Arab, dapat disebut remaja itu dari kalimat murahik, disebut murahik. Tahu nggak murahik itu dari asal kata apa? Murahik itu berasal kata dari asal kata rohako yang ada dalam surat Al-Jin ayat 5. Wa annahu kana rijalum minal insi yang uduna birijalim minal jinni fazaduhum rohako. Dan bahwasanya laki-laki dari kalangan manusia minta tolong laki-laki dari kalangan jin. Dan ketahuilah bahwa jin itu senantiasa berbuat dosa. Jadi rohako itu artinya dosa, berbuat dosa. Sehingga murahik yang artinya remaja yang ada di masyarakat Arab artinya si pelaku dosa. Jadi anak remaja tuh udah di label pelaku dosa oleh psikolog Arab gara-gara teorinya Stanley Hall. Dan inilah yang bahaya. Menurut Dr. Khalid Ahmad Shantut, riset yang dilakukan oleh Stanley Hall ini ada beberapa catatan. Catatan pertama, riset ini meskipun sampelnya 10.000 dianggap tidak mewakili remaja secara umum karena risetnya diambil dari semua remaja di barat. Semua remaja di barat di riset. Kalau risetnya digeser sedikit ke remaja di Gaza, remaja di Suriah, remaja Turki, atau mundur sedikit ke remaja-remaja zaman Rasulullah, yang disebut anak remaja yang storm and stress itu nggak ditemuin. Coba, justru Ali umur 10 tahun itu alih-alih bikin Nabi stres dengan kelakuannya, justru membuat senang karena Ali mau menjadi tamengnya Rasul. Saat Rasulullah hendak dipersekusi oleh beberapa orang kafir Quraisy. Ibnu Abbas 14 tahun bukan orang yang bikin stres orang tuanya, di mana disebut mencari jati diri, enggak, justru sudah jadi ulama para sahabat. Siapa lagi? Usama bin Zaid, alih-alih jadi anak muda yang ngeyel sudah diatur, justru jadi anak muda yang memimpin peperangan. Kesimpulannya, disinilah kita lihat riset ini gagal dari sisi metode penelitian karena mengandalkan remaja-remaja yang ada di satu wilayah yaitu di Eropa. Ini catatan pertama menurut Dr. Khalid Ahmad Ash-Shantut. Catatan kedua, riset ini kalau jadi pembenaran bahaya buat kaum muslimin. Bahayanya gimana? Kalau kita anggap remaja yang ngeyel sudah diatur, kemudian kita ambil kesimpulan wajar Ustadz namanya juga remaja susah diatur, maka akan bertentangan dan hukum syariat. Hukum saat remaja itu sudah balik, dia sudah masuk kena taklif hukum syariat. Di mana dia dan kita sama-sama pernah kewajiban syariat. Nggak ada pembedaan. Artinya dengan kata lain, dia melakukan kesalahan yang dia melanggar syariat, hukumnya sama, nggak ada pemakluman. Misalnya anak kita remaja meninggal gitu. Ditanya malaikat mungkar nakir, man rabbuka? Kemudian dia jawab, moto aja, moto banget, digampar. Gak mungkin malaikat mungkar nakir bilang, oh maklum remaja, emang begitu. Terus ditanya lagi, ma dinuka, apa agamamu? Kamu bertanya-tanya, ditempeleng pak. Gak mungkin mungkar nakir disuruh pelajari dulu psikologi remaja, emang begitu, gak ada. Maka kesimpulan yang ketiga, kata Dr. Khalid Ahmad Shantut, jika engkau dapati anakmu karakternya persis seperti yang disebut Stanley Hall, kamu salah ngasuh. Kamu ngasuhnya ala barat berarti. Ya, barat menghasilkan kualitas anak-anak yang model kayak gitu. Harusnya kalau kita anak kita remaja,
harusnya kita mendapatkan buah hasil pengasuhan kita yang menyenangkan. Sebagaimana Ibrahim anaknya sudah remaja justru mau diajak bekerja sama meninggikan Ka'bah, mau disembelih untuk urusan agama enggak komplain. Ya, kalau anak remaja sekarang jangankan kita mau sembelih udah pasti ngaco nih gitu ya. Ya, bapaknya ngomong teriak dikit langsung dasar toxic parent. Dari sini kita perlu memahami bahwa mindset kita ya kalau mendapati anak kita sudah remaja dengan karakter yang seperti yang tadi disebutkan, maka kesimpulannya kita berada dalam asuhan yang tidak sesuai dengan panduan agama. Dari sinilah mengapa kita mengubah mindsetnya. Mindset remaja yang kadung dicap pelaku dosa, itu kalaupun ini terjadi secara umum, maka remaja-remaja yang diasuh dengan benar kena getahnya. Dia dididik yang benar tapi prasangka kita selalu bilang, makanya kadang-kadang kita aneh kalau ada remaja yang benar soleh ke masjid, dia bilang ngaco nih. Kamu udah punya pacar belum? Nggak ada, jangan-jangan homo gitu. Karena kita sudah punya mindset, masa remaja nggak pacaran, masa remaja nggak berantem, masa remaja, kita anggap aneh. Karena mindset kita sudah terlanjur memahami remaja dengan dua hal. Kalau nggak pesuruh, ya, pesuruh tuh gimana? Disuruh-suruh gitu, angkat lemari, itu tuh beresin, kamu tuh bilang itu. Atau yang kedua kita mindsetnya perusuh, ya elah ada remaja, elah. Disitulah kita terjebak dalam sebuah pemahaman yang salah. Maka kajian kita hari ini karena waktu singkat, nanti kita lanjutkan lagi bulan depan, meluruskan kembali bahwa sejatinya mendidik remaja itu mindsetnya adalah tidak menganggap mereka sebagai biang kerok, tapi mereka adalah sebuah potensi yang harus dikelola dengan baik oleh orang tua. Potensi inilah yang membuat para ulama menyebut remaja dengan kalimat syabab atau kedua fata. Apa itu syabab ya? Jadi Nabi enggak menyebut remaja dengan istilah yang dikembangkan psikolog Arab yang disebut murahik. Tapi syabab atau fata. Apa itu syabab fata? Nanti kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya karena setelah ini ada yang mau presentasi teman-teman dari BSI ya, bagi yang ingin berangkat haji atau apapun nanti tinggal silakan dengarkan presentasinya. Kalaulah kita hari ini mendapatkan presentasi amal soleh lantas terganjal dengan ya gua mah gak ada duit, maka selalu jadikan setiap omongan orang yang ngajak kebaikan itu diantaranya tawasul dengan omongan orang tersebut kepada Allah. Ya Allah, yang depan saya ngajak saya berhaji uang gak ada, ya Allah berikanlah jalan, gitu, minta sama Allah yang menghajikan, yang berangkatkan kita, membuat kita bisa menjalani itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu aja dari kami, kita lanjutkan lagi di bulan depan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.